Please welcome Dr. Windy Miriana. Halo dok, pagi. Halo, pagi. Dok, gimana nih, bisa diceritakan mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa? Saya setiap hari berpraktek di RH Klinik, RH Dharma Center yang di seberangnya GMS. Sorenya biasanya saya praktek di praktek pribadi saya di Jalan Raya Mulyosari, dan selain itu saya juga sebagai ibu rumah tangga dan juga ngurusin suami dan juga ngurusin 2 anak saya. Iya, makanya nggak nyangka ya, ini Dokter Windy ini anaknya sudah SMA loh. Ya kan, wow, luar biasa ya. Saya juga tadi bingung, waktu ngobrol-ngobrol sama Dokter Windy, oh ternyata anaknya udah SMA ya kan. Nah ini makanya kita mau dengar tips and trick dari dokter. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dokter Windy. Terima kasih. Ya, shalom wanita-wanita ilahi yang dikasih Tuhan. Senang banget pagi ini bisa ketemu sama semuanya ladies di sini yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, dan bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini saya akan membagikan beberapa teori dan juga beberapa tips tentang penuaan kulit. Saya yakin kita semua pengennya walaupun kita bertambah tua, kita bertambah umur, kita tetap punya kesehatan kulit yang baik, kualitas kulitnya baik, kita tetap kelihatan cantik, kita tetap percaya diri dan awet muda. Inilah yang disebut dengan aging gracefully. Nah, sebelum saya ngasih tipsnya, saya bakal share beberapa teori supaya kita tahu apa yang menyebabkan kita menjadi tua, apa aja yang terjadi pada saat kita menua, dan tanda-tanda apa saja yang terjadi pada saat kita menua. Harapannya kalau kita tahu bagaimana apa pencetusnya dari penuaan ini, kita bisa lebih mengatasi dari penuaan ini supaya tidak terjadi terlalu cepat. Nah, skin aging adalah atau penuaan dini itu merupakan suatu proses yang secara alami terjadi pasti untuk kulit kita semuanya dan tidak dapat kita hindari. Kenapa tidak dapat kita hindari? Karena ada proses di dalam tubuh kita yang akan selalu berjalan, dan skin aging ini akan mempengaruhi dari kehidupan sosial kita, dari kualitas kehidupan sosial. Kenapa seperti itu? Karena ternyata dari data statistik itu ditemukan bahwa usia harapan hidup manusia itu semakin lama semakin bertambah. Kalau usia harapan hidup manusia bertambah, artinya populasi orang-orang yang usia lanjut juga akan semakin banyak. Kalau banyak artinya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan orang usia lanjut juga akan semakin banyak. Salah satunya yaitu penuaan kulit. Nah, penuaan kulit ini sangat mempengaruhi yang tadi saya bilang kualitas kehidupan sosial. Kenapa? Karena pada saat kita berinteraksi sosial dengan orang lain, yang kita lihat pertama waktu kita ngobrol apa? Mukanya, kulitnya. Nah, jadi kalau seseorang itu punya kualitas kulit yang baik, mukanya masih kelihatan sehat, segar, orang itu pasti akan lebih percaya diri. Sehingga akan membuat kualitas kehidupan sosialnya juga lebih baik. Nah, jadi proses penuaan itu selalu merupakan gabungan dari 2 faktor utama. Faktor itu selalu bekerja sama. Yang pertama adalah faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini ada yang ada di dalam tubuh kita, tidak bisa kita modifikasi dengan apapun, tidak bisa kita rubah dengan apapun. Karena itu selalu terjadi. Yang pertama yaitu usia. Usia kita akan selalu bertambah. Kita nggak bisa menghentikan penambahan usia itu. Yang kedua itu ras. Nah, di sini ada kelihatan ya rasnya macam-macam. Nah, ada beberapa ras itu yang memang dari jurnal, dari buku itu terlihat lebih tua dari usianya karena struktur kulitnya seperti itu. Contohnya adalah orang-orang Kaukasian. Orang Kaukasian tuh orang yang tinggal di Eropa, di Amerika, orang-orang bule itu memang tekstur kulitnya, struktur kulitnya itu lebih mudah keriput, lebih mudah terjadi freckles sehingga lebih cepat kelihatan tua daripada orang-orang yang kayak kita di Asia. Jadi orang-orang ras Asia itu bersyukurnya kelihatan lebih awet muda. Ya seneng ya, ore. Dan yang ketiga adalah hormon. Faktor hormonal ini juga mempengaruhi tapi tidak bisa kita rubah dengan apapun. Kenapa? Karena
Dulu waktu kita muda pasti kita akan mengalami puber. Pada saat puber pasti akan ada hal-hal yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di kulit kita. Contohnya kulit kita biasanya jadi lebih berminyak, misalnya pori-porinya lebih besar. Nah, pada saat kita berjalan usianya, akhirnya kita akan mencapai titik di mana kita akan mengalami menopause atau bahkan yang sudah mengalami menopause. Nah, pada saat menopause itu kondisi kulit kita juga akan mengalami perubahan dan akan lebih kelihatan cepat tua karena terjadi kulit yang kering, kulitnya lebih cepat keriput dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor intrinsik yang pasti terjadi, tidak bisa kita rubah dengan apapun. Tapi ada satu faktor lagi yang memegang peranan pada proses penuaan kulit, yaitu faktor ekstrinsik ini. Nah, ekstrinsik ini bisa kita modifikasi, bisa kita atur supaya kita tidak terlalu kelihatan cepat tua. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama dan yang paling memegang peranan penting yaitu sinar matahari. Dari data statistik itu ditemukan bahwa sinar matahari memegang peranan sebesar 70% dari proses penuaan kulit. Jadi sangat berpengaruh. Nanti saya akan tunjukkan betapa sinar matahari ini akan sangat membedakan orang yang terpapar matahari atau orang yang tidak terpapar matahari. Nah, karena sinar matahari ini sangat mempengaruhi, oleh sebab itu nanti salah satu tipsnya juga pasti berkaitan sama sinar matahari. Lalu yang kedua, orang yang memiliki pola tidur yang buruk juga akan lebih cepat tua daripada orang yang punya pola tidur yang baik. Kebiasaan merokok itu juga, lalu polusi yang kayak sekarang lagi terjadi parah banget di Jakarta itu juga akan sangat mempercepat terjadi proses penuaan kulit. Karena saat polusi itu muncul, nah polusi ini akan menyebabkan munculnya radikal bebas. Kita belajar dikit teori ya, nggak apa-apa ya, biar lebih pinter, biar lebih tahu banyak hal. Nah, radikal bebas ini yang akan menghancurkan dari kolagen, yang akan menghancurkan dari DNA yang ada di sel-sel tubuh kita, sehingga kita akan lebih cepat menua. Lalu jarang olahraga, malas olahraga, ini juga siapa yang mager, pasti nggak ada. Pasti semua wanita di sini rajin olahraga ya. Yeay. Terus minum minuman alkohol itu juga mempercepat proses aging. Stres yang berlebih juga mempercepat proses aging, dan ini gambarnya adalah mimik wajah. Mimik wajah yang kita lakukan terus-terusan secara kontinu itu juga akan mempercepat terjadinya keriput. Contohnya orang yang banyak ketawa, dia keriputnya di sudut mata sini akan lebih cepat terbentuk dibanding orang-orang yang enggak. Lalu orang-orang yang terlalu serius kalau nonton atau memperhatikan segala sesuatu yang alisnya suka jadi kayak serius banget, atau naikin dahi kayak di gambar ini juga akan bikin jadi keriput itu lebih cepat muncul. Jadi benar yang katanya orang-orang itu bilang, kalau mau mukanya nggak cepat tua, nggak mau cepat keriput, mukanya flat aja. Ada apapun di dunia flat aja. Gitu kalau lagi arisan sama yang lainnya teman-teman, ada yang lucu nonton YouTube, TikTok, oh ya lucu ya ampun lucu banget gitu aja, udah gak usah sampai ketawa berlebihan. Kalau ada, bisa gak kira-kira? Susah ya, gak bisa. Oke, jadi semua yang berlebihan pasti tidak baik. Tapi kita hanya bereaksi secukupnya aja. Oke, nah karena kita udah tahu ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik yang menyebabkan dari penuaan, kita lihat betapa faktor ekstrinsik ini akan sangat mempengaruhi dari proses penuaan. Nah, ini yang dilakukan, studi yang dilakukan pada saudara kembar. Kita lihat kalau wanita yang sebelah kiri atas sama yang kanan bawah kelihatannya lebih muda atau lebih tua? Lebih muda atau lebih tua? Yang kiri atas sama kanan bawah lebih muda ya kan? Kenapa lebih muda? Ternyata wanita ini tuh udah ikutan seminar Aging Gracefully di GMS. Enggak, bercanda. Jadi ternyata wanita yang sebelah kanan yang kelihatan tua dan yang kiri bawah, ini mereka tuh lebih kelihatan tua karena mereka punya kebiasaan yang buruk. Mereka merokok bertahun-tahun, mereka suka berjemur di matahari, mereka suka ngerokok, mereka suka minum alkohol. Nah, semua kebanyakan faktor ekstrinsik yang tadi disebutin sebelumnya dilakukan sama perempuan-perempuan ini sehingga mereka kelihatan lebih tua. Dan ada satu lagi, mereka itu sebenarnya lebih kurus daripada saudara kembarnya, lebih kurus 3,5 kilo. Tapi kalau lebih kurus di usia di atas 40 tahun justru akan membuat perempuan itu kelihatan lebih tua daripada usianya. Kenapa seperti itu? Karena pada orang yang di atas 40 tahun mereka akan kehilangan volume dari pipinya.
pipinya udah mulai turun. Nah itu karena kehilangan massa otot, kehilangan volume pipi, dia udah mulai turun, kelihatanlah lebih kempot, kelihatan lebih lukuyu, lebih tua gitu. Jadi wanita-wanita di sini kalau yang lagi berjuang menurunin berat, nggak usah heboh-heboh banget, karena nggak usah ekstrim-ekstrim banget juga, karena ternyata ada baiknya kita punya simpanan lemak di pipi ini, membuat kita lebih awet muda gitu. Nah sedangkan yang foto sebelah kanan, ini seorang bapak usianya 69 tahun. Nah kalau bertanya-tanya kok mukanya berbeda banget yang kiri dan yang kanannya. Ternyata bapak ini tuh bekerja sebagai supir truk selama 30 tahun. Jadi bapak ini selalu duduk di sebelah kiri pada saat dia menyetir. Nah sinar matahari itu selalu bisa menembus dari kaca jendela dan bisa menembus dari awan. Walaupun dia nyetir ditutup jendela, tetap sinar matahari itu bisa menembus dan merusak jaringan kulitnya. Sehingga kulit yang sebelah kirinya ini terlihat adanya keriput-keriput yang kasar, yang dalam, kulitnya udah mulai sagging, kuyu, turun, dan kendur, semua tanda penuaan muncul di bapak ini. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada saat proses aging? Nah, salah satu yang terjadi adalah kolagen. Kolagen ini di grafik ini ditunjukkan kadar kolagen mulai dari usia 20 hingga usia 80 tahun. Nah, pada saat 20 tahun ini peak-peaknya nih, tinggi-tingginya. Jadi makanya orang-orang yang usianya 25 itu kelihatan kayak cantik-cantiknya, blooming-bloomingnya gitu. Mulai usia 30 tahunan, akhir 20-an itu udah mulai turun, mulai 27. Jadi ingat ya, aging dimulai dari usia 27-an kira-kira. Jadi tidak ada kata terlalu awal untuk memulai skincare anti-aging. Nah, jadi mulai di umur 27 dia akan mulai turun, lalu umur 35, 40 dia akan menurun drastis sampai akhirnya sedikit sekali jumlahnya pada usia 80 tahun. Nah, kolagen ini bersama dengan ada satu lagi yang namanya elastin, dua bahan ini adalah yang menyokong kulit kita, yang membuat kulit kita menjadi kenyal, membuat kulit kita jadi lebih halus. Nah, dua bahan ini akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, jadi kalau dua bahan ini itu berkurang, maka yang terjadi adalah wajah kita menjadi munculnya kerutan-kerutan halus, kerutan-kerutan yang dalam. Lalu karena elastisitas kita juga menurun, makanya kulitnya menjadi mulai kendur, turun, pori-porinya menjadi lebih besar karena kekurangan elastisitas, lalu kulit kita juga menjadi lebih kering, dan karena pigmentasi itu juga semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia, jadi pigmentasi juga akan semakin bertambah. Contohnya adanya age spots. Age spots itu seperti yang digambar ini, bisa mulai dari yang kecil-kecil kayak freckles itu yang kayak di orang bule banyak banget. Nah, terus bisa juga dari yang besar-besar. Besar-besar tuh disebut dengan lentigo, yang biasanya suka muncul di tangannya orang-orang yang udah usia lanjut, yang warnanya kadang coklat atau putih, terutama orang-orang yang suka jalan. Nah, itu juga salah satu tanda dari skin aging. Ini juga suka muncul kutil-kutil wajah, kayak tonjolan-tonjolan kulit, baik di wajah, di leher, itu juga muncul. Dan kulitnya biasanya menjadi warnanya cenderung kekuningan, warnanya enggak rata. Dan karena ada proses inflamasi juga, inflamasi itu peradangan, biasanya pembuluh darahnya juga lebih nampak. Urat-uratnya lebih kelihatan karena kulitnya lebih tipis. Dan salah satu yang harus diperhatikan pada saat kulit bertambah tua, terutama karena paparan sinar matahari, yaitu kanker kulit. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tanda-tanda skin aging seperti ini, kita mudah-mudahan bisa tahu bagaimana cara mengatasi menunda penuaan itu supaya tidak terjadi. Nah, kalau wanita di sini ada yang bingung dengan penjelasan yang tadi saya jelasin, atau ada yang bingung dengan istilah-istilahnya, mungkin boleh nanti diinget-inget di handphone, dicatat, nanti di akhir sesi kita bisa diskusi sama-sama. Nah, jadi apa yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa menunda terjadinya penuaan dan supaya kita bisa aging gracefully. Seperti foto di sini, mereka sudah usia memang, tapi kualitas kulitnya mereka tetap bagus. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apakah tadi ada yang ingat wanita-wanita di sini 70% penyebab dari penuaan kulit itu terutama karena apa? Ada yang ingat? Ya, benar. Jadi karena sinar matahari. Jadi nomor 1 tipsnya adalah hindari paparan sinar matahari langsung. Sinar matahari itu paling jahat di jam 10 sampai jam 4 sore.
Nah, kenapa sinar matahari ini berbahaya? Sinar matahari ini sebenarnya ada banyak spektrumnya karena dia punya panjang gelombang tertentu. Ada ultraviolet, ada infrared, dan ada yang namanya visible light. Nah, yang paling berbahaya buat kulit kita adalah ultraviolet. Ultraviolet juga ada yang namanya UVA, ada yang namanya UVB, dan ada UVC. Tapi yang dapat menembus kulit kita yaitu UVA dan UVB. Nah, si UVA ini akan menembus ke lapisan kulit kita yang lebih dalam, yaitu di bagian dermis namanya. Karena dia menembus ke lapisan kulit yang lebih dalam, maka dia akan membuat kerusakan yang lebih berat, seperti terbentuknya wrinkle, kerutan, keriput, kulitnya jadi turun, lalu adanya pigmentasi, spot-spot, dan lain sebagainya, itu disebabkan karena UVA. Dan UVA ini yang paling banyak menyebabkan kanker kulit. Sedangkan UVB ini dia hanya menembus di lapisan kulit yang atas, yaitu bagian epidermis. Jadi biasanya yang ditimbulkan oleh paparan UVB ini jika wajah kita tidak terlindungi sama sekali, yaitu kulitnya jadi kemerahan, jadi gosong, jadi terbakar. Jadi buat gampangnya ngingetnya gini, UVA A itu bikin jadi aging sign. A, aging. B, ini jadi burn, terbakar. Itu yang memudahkan kita mengingatnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mudah terkena dampak buruk dari matahari? Karena negara kita khatulistiwa pasti panas panjang hari. Jadi ini yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, gunakan sunscreen yang broad spectrum, yang bisa melindungi UVA dan UVB. Lalu kita harus reaplikasi, gunakan lagi setiap 2 jam sekali. Reaplikasi artinya udah pakai pagi, 2 jam lagi kita pakai lagi. Apalagi kalau kita lagi main ke pantai, naik ke gunung. Lalu kita gunakan pelindung kulit kita seperti topi yang lebar, kacamata hitam, terus pakai payung, itu akan lebih baik. Kalau kita panas-panasan banget yang kayak ke pantai atau naik gunung, harus pakai baju yang bisa melindungi kulit kita, kaos lengan panjang yang mengandung namanya UPF. UPF ini adalah Ultraviolet Protection Factor. Jadi ini bisa menangkal dari sinar-sinar UV yang akan menembus kulit kita. Dan pakai celana panjang. Selain itu kita juga nggak boleh pakai skincare dengan bahan aktif yang bersifat eksfolian. Eksfolian itu artinya mempercepat turnover dari kulit, mempercepat regenerasi kulit, itu harus kita hentikan pada saat kita terpapar matahari. Karena jadi paling gampang krim malam itu biasanya sifatnya untuk meregenerasi sel kulit. Itu nggak boleh kita pakai pada saat pagi, misalnya kita mau pergi jalan pagi atau kita mau pergi panas-panasan. Karena sifat dari skincare yang mengandung bahan eksfolian ini adalah fotosensitif. Jadi dia akan berdampak lebih buruk lagi pada saat dipakai skincare ini dan kita terpapar matahari. Jadi kita akan lebih mudah gosong, lebih mudah merah, lebih mudah flek. Oke, jadi itu yang harus kita lakukan terhadap paparan matahari. Tips yang kedua yaitu apa kira-kira? Makan. Kita harus banyak makan makanan yang mengandung efek anti-aging. Makanan yang mengandung efek anti-aging adalah makanan yang mengandung antioksidan tinggi, yang mengandung vitamin C, vitamin E, zinc, lalu yang mengandung asam amino. Asam amino itu adalah bahan baku pembuat dari kolagen. Jadi kolagen itu untuk kulit kita memproduksi kolagen, dia membutuhkan yang namanya asam amino. Asam amino ada di protein yang kita konsumsi setiap harinya. Tapi ada protein yang baik untuk kita konsumsi setiap hari, ada juga yang tidak baik kalau kita konsumsi setiap harinya. Nah, ini adalah piramida makanan untuk anti-aging. Kita lihat di sini apa aja yang bisa kita makan setiap harinya yang di bawah. Jadi protein yang bisa kita makan setiap hari itu ikan laut, organik, telur organik ya, telur ayam, tapi kita harus buang kuningnya. Karena kuning telur itu tidak baik untuk kesehatan pembuluh darah karena dia bisa bikin kolesterol. Terus kita makan biji-bijian, kacang-kacangan. Biji-bijian itu kita makan 1 genggam tangan kita setiap harinya, itu baik untuk anti-aging. Karena dia protein yang bagus dan juga dia asam lemak yang bagus. Lemak juga dibutuhkan untuk anti-aging. Nah, terus kita juga makan makanan yang mengandung sayuran yang berdaun hijau. Ya, jadi sayuran yang berdaun hijau, yang berwarna hijau kayak brokoli, bayam, itu baik. Lalu kita makan lagi, oh ya, terus tadi ceritanya tentang daging, ini ada daging merah nih, ceritanya cuma boleh seminggu ini cuma sekali aja. Daging merah itu soalnya kurang baik,
terutama orang-orang yang sudah usia di atas 40-50 tahun. Pertama, kolesterol tinggi dan dia merupakan proinflamatori. Proinflamatori artinya membuat proses peradangan pada kulit. Padahal orang-orang yang bertambah usia pasti akan bertambah proses peradangan. Contohnya kayak tulang-tulang kita suka nyeri-nyeri, lutut suka banyak kasus jadi lututnya sakit karena itu adanya proses peradangan yang meningkat pada saat bertambahnya usia. Jadi daging sapi nih nggak boleh tiap hari. Lalu kita boleh makan kayak salmon, yang ikan-ikanan itu 2 sampai 3 kali seminggu itu juga selain dia protein yang baik, dia juga mengandung asam lemak yang baik. Seperti omega 3 kalau yang di suplemen-suplemen itu. Oke, jadi kita harus makan daging, protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Buah-buahan ini yang mengandung antioksidan tinggi. Semua jenis buah beri, stroberi, raspberry, blueberry itu mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan itu adalah penangkalnya radikal bebas. Kalau tadi ingat, polusi, sinar matahari itu akan membuat radikal bebas. Radikal bebas ditangkal dengan minum antioksidan. Ya, antioksidan yang baik adalah buah beri, kiwi juga, dan juga vitamin C dan E itu adalah antioksidan yang baik yang bisa kita dapat dari buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan keluarga jeruk-jerukan lainnya. Tips yang ketiga yaitu kita harus modifikasi dari lifestyle kita. Lifestyle itu berkaitan dengan nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol, kita kelola stres. Memang dalam hidup nggak mungkin nggak stres, tapi kita bisa mengelola stres kita. Lalu yang penting olahraga nih gambarnya. Olahraga itu yang baik dilakukan berapa kali dalam seminggu. Nah ternyata dari WHO disarankan untuk orang-orang yang masih usia produktif, olahragalah 5 kali dalam seminggu. 5 kali seminggu itu olahraga yang dilakukan adalah olahraga kardio selama 60 menit dalam sehari. Olahraga kardio artinya olahraga yang meningkatkan laju nafas dan juga denyut nadi. Jadi kita harus ngos-ngosan pada saat olahraga. Contohnya adalah jogging, aerobik, berlari, terus bersepeda, berenang, itu semuanya adalah contoh olahraga aerobik. Selain olahraga aerobik, kita juga bisa lakukan 2 kali seminggu olahraga yang membangun massa otot, latihan otot. Yaitu olahraga kayak misalnya angkat beban sekilo, 2 kilo itu cukup tergantung dari kekuatan otot kita. Kenapa kita harus membangun massa otot? Karena pada saat terjadi proses penuaan, massa otot kita juga berkurang. Kalau massa otot kita berkurang, tulang kita nggak ada yang nopang. Jadi kita jadi susah, sakit jalannya. Jadi kita perlu untuk membangun massa otot. Jadi latihan kaki dikasih beban gitu ya. Nah kalau orang yang sudah usia lanjut, latihan kardio yang disarankan sama 5 kali seminggu. Tapi setiap kali olahraga hanya 30 menit saja. Tidak perlu sampai 60 menit. Olahraga yang dianjurkan sama kardio, sama latihan massa otot juga 2 kali seminggu. Nah lalu kita lihat foto yang sebelah kanan bawah ini tidur. Nah kalau kita mau bisa sleeping beauty kayak gini, lihat jamnya, jam tidurnya jam berapa ini? Ya, kenapa harus jam 10? Jadi jam tidur itu bukan hanya dari lamanya jam kita tidur. Kualitas tidur yang baik itu selain jam tidurnya itu minimal 7 jam, kita juga harus mulai tidur di jam 10 ini seperti gambar ini. Kenapa jam 10? Karena pada saat jam 10 kita udah tidur pulas, semua hormon buat regenerasi itu akan dikeluarkan. Jadi kita semua capek-capek, semua yang udah kita lakuin sepanjang hari itu bisa diregenerasi di jam 10 ini. Kalau kita udah tidur lebih dari jam 10 misalnya, saya udah tidur cukup kok, udah 9 jam malah jam 12 tidur, bangun jam 9. Tapi kok saya masih tetap capek, masih kayak kuyu gitu ya. Ya itu karena tidak ada hormon-hormon yang dikeluarkan saat dia tidur jam 10. Jam 10-nya masih main handphone misalnya atau yang lainnya. Gitu. Jadi harus tidur minimal 7 jam dan jam 10 harus sudah mulai tidur. Nah, poin yang keempat adalah kita harus menggunakan skincare yang bagus yang bersifat sebagai anti-aging. Untuk menggunakan skincare yang baik, supaya skincare-nya ini bisa terserap baik oleh kulit kita juga wajib melakukan double cleansing pada saat sore hari. Jadi cuci muka itu penting supaya, tahapan yang sangat penting supaya semua produk yang kita pakai di kulit kita bisa terserap dengan sangat baik. Cuci muka yang baik itu 2 kali sehari, pagi sekali dengan sabun yang gentle, yang pH-nya 5,5 kira-kira yang sama seperti kulit kita.
Lalu kita gunakan sabun yang tidak terlalu banyak mengandung busa supaya dia tidak mengikis pelembab alami kulit kita. Dan pada sore harinya kita harus double cleansing. Yang namanya double cleansing berarti cuci mukanya itu 2 tahapan. Yang pertama bersihkan muka dulu dengan cleansing cream atau cleansing oil, cleansing balm atau cleansing milk. Setelah itu baru kita cuci muka dengan sabun. Tujuannya apa kita double cleanse? Nah, kalau kita pakai cleansing oil, cleansing balm dan yang lainnya, itu kita bisa membersihkan semua sisa minyak, sisa kotoran, debu, makeup yang kita pakai di paginya dan juga sunscreen. Sunscreen hanya bisa dibersihkan dengan double cleansing. Tidak dengan micellar water. Micellar water itu boleh sebagai tambahan dari tahapan double cleanse. Lalu yang berikutnya kita gunakan bahan-bahan aktif yang mengandung bahan ini. Karena bahan ini merupakan bahan dengan anti-aging yang paling bagus yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu superstar atau superhero-nya dari anti-aging yaitu retinoids. Retinoids ini biasanya banyak sekali ya, sekarang udah dijual bebas yang mengandung retinol kalau pernah dengar. Retinol itu adalah salah satu golongan dari retinoids yang paling tidak iritatif, yang efek anti-agingnya juga sangat baik. Nah, retinoids ini akan mempertebal dari lapisan kulit kita, lalu dia akan meregenerasi kulit, lalu menyamakan warna kulit kita, dan juga dia akan mengurangi dari pori-pori. Meningkatkan produksi kolagen. Nah, semuanya tadi bagus kan buat anti-aging ya. Lalu yang kedua vitamin C. Vitamin C ini merupakan anti-aging dengan bahan antioksidan yang sangat bagus. Apalagi kalau vitamin C dikombin dengan vitamin E, dia adalah anti-aging yang super poten. Vitamin C ini juga bisa memudarkan pigmentasi di kulit kita dan jadi juga memproduksi kolagen. Lalu hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini adalah salah satu dari pelembab alami yang ada di kulit kita semuanya. Nah, kulit kita juga mengalami penurunan jumlah hyaluronic acid dan juga penurunan kadar air pada saat kita menua. Makanya kenapa orang-orang di atas 50 tahun terutama kulitnya cenderung kering. Nah, itulah kenapa kita butuh pelembab, salah satunya hyaluronic acid yang dia bisa melembabkan kulit dan membuat kulit kita menjadi kenyal lagi dan halus lagi. Bahan berikutnya yaitu niacinamide atau niacinamide, orang zaman sekarang ngomongnya ya. Nah, niacinamide ini adalah derivat vitamin B3. Vitamin B3 ini tujuannya untuk membantu penyerapan semua bahan-bahan aktif lainnya yang bagus-bagus di sini. Ini akan dibantu penyerapannya dengan niacinamide. Dan niacinamide ini adalah anti peradangan yang sangat baik. Ingat tadi bahwa salah satu teori proses penuaan disebabkan karena peradangan. Nah, niacinamide ini sangat baik untuk anti peradangan. Lalu yang terakhir peptides dan growth factor, ini 2 bahan yang berbeda tapi mereka bekerja bersama-sama untuk memproduksi kolagen dengan lebih baik, memproduksi elastin, lalu dia membuat kulit kita jadi lebih kenyal, lebih halus. Ya, jadi semua bahan ini harus kita pakai setiap hari dengan continue dan terus menerus supaya mendapatkan hasil yang bagus. Jadi nggak bisa kita berharap kita pakai produk 1 bulan, lalu 1,5 bulan, kenapa kok nggak ada perubahan di wajah kita? Karena satu produk itu belum memberikan efek apapun di kulit kita. Suatu produk bisa memberikan efek yang baik, apalagi kayak bahan-bahan aktif ini bila digunakan minimal 4 minggu sampai 6 minggu. Dan biasanya hasilnya akan masih terus progres sampai dipakai selama 3 bulan. Ya, jadi suatu produk itu bisa seperti itu, jadi jangan kalau misalnya periksa, Dok, kenapa muka saya masih kayak gini-gini aja, saya minta diganti. Nanti nggak cocok yang ini, ganti lagi produk yang berikutnya. Karena itu tidak baik juga buat kesehatan kulit kita. Nah, poin terakhir, tips terakhir yang bisa dilakukan untuk mencegah penuaan dini yaitu lakukan treatment di klinik berkala beberapa bulan sekali saja, tidak usah terlalu sering. Yang bisa dikerjakan dengan downtime yang ringan yaitu laser, chemical peeling, microneedle, dan juga skin booster. Laser ini dia bisa membuat kulit kita menjadi lebih kenyal, membuat pigmentasi yang ada kayak age spot itu dia sangat bagus. Jadi dia bisa spesifik menghilangkan si age spot titik-titiknya itu tadi.
Lalu dia juga merangsang produksi kolagen. Jadi sangat bagus, kayak di pasien ini dia kulitnya jadi merah ya. Setelah laser itu memang yang diharapkan kulitnya menjadi merah. Tapi itu bukan suatu hal yang buruk, karena pada saat kulitnya merah dia akan memproduksi kolagen, kulitnya menjadi menyembuh gitu, dan jadi lebih bagus. Sama seperti chemical peeling. Chemical peeling ini juga bertujuan untuk memudarkan flek, mengikis sel kulit mati, dan sampai sekarang chemical peeling ini merupakan gold standard utama untuk terapi flek yang namanya melasma, kalau pernah tahu. Dah, melasma ini paling bagus dengan chemical peeling, bukan dengan laser. Memang kombinasi terapi itu lebih baik daripada terapi tunggal. Nah, tapi yang utama adalah chemical peeling ini. Ya, chemical peeling ini memang nggak enaknya kulitnya ngelupas beberapa hari. Tapi it's okay, karena habis itu kulitnya akan jadi bagus banget. Kayak ular ya, ganti kulit. Nah, ini microneedle. Microneedle ini menggunakan jarum, jadi kita memang melukai kulit kita secara sengaja. Tujuannya pada saat kulit luka itu, kulit itu akan mengirimkan sinyal ke otak. Hey, kulit saya ini luka, butuh diproduksi kolagen banyak, butuh disembuhkan, ayo kamu bikin kolagen lebih banyak. Gitu, itu tujuannya. Jadi pada saat tindakan microneedle, kulit kita akan pori-porinya lebih bagus karena elastisitasnya juga naik, kolagennya juga bagus, jadi lebih kenyal, lebih pelampi. Jadi microneedle ini sangat baik. Dan yang terakhir itu skin booster yang sekarang lagi banyak banget dilakukan. Skin booster seringkali isinya hyaluronic acid, itu salah satunya. Nah, karena yang tadi hyaluronic acid itu berkurang jumlahnya, kita injekkan ke dalam kulit, lapisan kulit ini, dan kulitnya juga menjadi lebih kenyal, lebih halus, dan lebih moisturize, jadi kayak lebih lembab kulitnya, pori-porinya juga lebih mengecil. Nah, jadi ada 5 tips yang bisa saya bagikan hari ini supaya kita bisa aging gracefully. Yang pertama tadi, hindari matahari. Yang kedua, makan makanan yang anti-aging. Yang ketiga, modifikasi lifestyle. Yang keempat, pakai skincare yang rutin yang mengandung bahan anti-aging. Dan yang kelima, kita lakukan treatment di klinik. Ya, demikian yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat wanita-wanita di sini semuanya dan bisa dipraktekin di rumah dan kita semua bisa awet muda. Yeay. Yeay, thank you. Kita bisa tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Windy ya. Oke, kayaknya tadi dari nomor 1 sampai 5, saya tuh yang paling melakukan nomor 3 kayaknya, Dok. Sering ngangkat beban hidup ya. Jadi makanya saya ya lumayan awet muda lah ya. Oke, thank you Dokter Windy. Jadi kalau dari tadi saya simpulkan ya, dari yang Dokter Windy udah sharing ke kita semua, itu kita harus menjaga bukan hanya dari faktor intrinsik aja, tapi dari faktor luar juga ya. Gitu, that's why yang namanya skincare itu juga sangat dibutuhkan. Benar ya, Dok ya? Oke, terima kasih.